Ih, selamat malam semua. Yes, ada Mas Nonot udah masuk. Ih, asik, asik. Malam Mas, Malam. Kedengeran nggak, Op? kedengaran jelas, Ya, kasih. kedengaran jelas banget. Wih, Orang kan. gunung, dingin. Kita yang di mana? Wonosobo. Wonosobo. Oh, mau Sopoto. Hmm. Oke. Halo, teman-teman semua. Boleh. Aku udah gabung sama Mas Nonot. Piye kabarnya Mas? Alhamdulillah. Nggak main Sehat Wonosobo, Mas? Mas. Apa? Mumpung durian murah di sini. Wah, pengen aku dari kapan itu udah mau ke sana. Terus habis itu Pagebluk Iya, bener. gitu. Hmm. Halo, halo semuanya. Thank you ya, Mas. Wes mau bersedia tak ajak ngobrol street. Hmm. Asik. Aku yang berguru ya. Enggak lah. Oke, teman-teman. Sekarang aku udah ketemu orang yang aku baca artikelnya dari berapa tahun lalu ya, Mas? Hmm. 3-4 tahun lalu dirimu bikin artikel itu. Iya, udah lama Ya. emang. Betul. Nah, itu artikel soal Gestalt teori buat street fotografi. Ditayangkan di websitenya Canon Asia Ya, snapshot Pacific. Asia. Ya. Nah, pas aku baca pertama, Mas, iki kok apa namanya street fotografi kok kayaknya serius banget ketika ditulis. Pakai teori psikologi loh, itu Gestalt itu kan Hmm. teori Hmm. psikologi. Nah, aku ngulik akhirnya baca-baca terus tanya-tanya Mas Gatu dan lain-lain. Ternyata dari teori apa psikologi gitu aja kita udah bisa nerapin nerapin apa ya? Nerapin sebuah isi konten dalam street fotografi kita toh. Betul. Gitu. Nah, wih, Mas Bagus Tikus datang. Halo Mas Bagus Tikus. Ini dedengkotnya hunting pasar, Mas. Mas Oh Bagus Tikus. iya. Wah, saya ngefans. Oh gitu. Nggak ada yang nggak ngefans. Semua cowok Hmm. ngefans sama Mas Bagus Tikus. Cowok loh, bukan cewek. Gitu. Hmm. Mas, yuk bahas yuk. Yep. Aku mau belajar teori gestaltmu. Teori gestalt. Teori gestalt tuh sebenarnya apa sih? Oke, gimana? Mulai aja ya. Yo, ngobrol aja kita. Nyantai Iya, toh. Wes santai taraweh santai. dong. Taruhnya sesuk sak durunge sahur. Oh gitu. Heeh. Oh, oke. Okay. Ini gimana ceritanya teori psikologi bisa buat nyetrit, Mas? Hmm. Jadi sih sebenarnya Gestalt ini teori visual lebih tepatnya. Jadi dia memang Oh, oke. Okay. mempelajari visual. Kenapa sebuah visual itu kok bisa apa ya bahasanya kok bisa berhasil banget gitu. Mm -mm. Eh, Nyantol di mata, terus kerekam di otak lama, terus Mm -mm. sampai bahkan mungkin bertahun-tahun masih ingat, kayaknya aku pernah lihat gambar ini deh kayak gitu. Sementara Mm kenapa visual yang lain kok enggak gitu. Kan kita -mm. tiap hari mata kita kan melihat tak terbatas lah jumlah visual yang masuk ke mata kita itu. Tapi kenapa hanya sebagian yang terekam, sebagian enggak. Nah, Mm -mm. terus itu ada yang mempelajari lah intinya gitu, terus salah satunya lahirlah teori Gestalt ini. Jadi sebenarnya nggak cuma untuk street, tapi ketika visual ini diterapkan di street ternyata menarik juga gitu. Dan sebenarnya sadar nggak sadar banyak yang Mm -mm. menerapkan
teori ini dari dulu para street photographer klasik pun menerapkan itu, walaupun mungkin nggak mesti mereka bawa tahu itu namanya teori Gestalt atau apa enggak, tapi Mm-mm. mereka paham banget bahwa kalau visualnya tak bentuk kayak gini, ini pasti bagus gitu. Nah, Hmm. gitu. It- Teori Gestalt itu siapa yang bikin tuh Mas? Lali aku. Bentar, aku lagi sambil buka ini ya Mas ya, sambil buka laptop juga. Monggo. Mm-mm. Tapi itu teori itu mengenai bagaimana sebuah visual itu dapat men-trigger pikiran manusia atau gimana Mas? Mm-mm. Begitu. Jadi Gestalt sendiri kan itu bahasa Jerman ya. Jadi Ah, dia itu kalau secara harfiahnya sih artinya bahwa eh, jumlah dari unsur-unsur dalam sebuah visual itu mm-mm. lebih besar dari jumlah efek dari unsur dalam visual itu lebih besar dari jumlah unsur-unsur itu sendiri. Jadi misalkan gini, kalau di visual itu katakanlah ada 5 unsur di dalam satu frame visual, Mm-mm. katakanlah kita kasih poin masing-masing 2 gitu, tapi ketika masing-masing unsur itu digabungkan, ditata sedemikian rupa, itu efeknya nggak 2 kali 5 unsur jadi 10 gitu, nggak, mungkin bisa 20, mungkin bisa 30. Efeknya jauh lebih gede ketika itu diatur sedemikian rupa. Itu Oh, sih intinya sebenarnya di situ aja. oke oke oke. Dan teman-teman kalau mau tahu Gestalt itu apa sebenarnya banyak bisa browsing ya Mas. Betul betul, bisa bisa. Gitu. Hmm. Masih buka laptop nih. Ini nih, iya ini sambil buka. Sambil buka. Oke, atau ini Mas, coba dari Mas Juliandi Pak, bisa nampilin foto nggak? Yang bisa yang dong. Awal ya, bukan hmm, awal ya. nah yang itu aja, ya yang Robert Frank itu aja. Jadi aku sebenarnya Oke. sebelum masuk ke Gestalt mau pengen apa ya, semacam pengantar kecil gitu. Heeh. Nah, jadi teman-teman sekalian, jadi kalau kita membaca visual, kalau dalam ini spesifik kita ngomongin foto ya, ketika kita membaca Mm-mm. foto, itu kan kita mengenal ada 4 kuadran itu kan Mas, 4 kuadran membaca foto. Kita Ya. bayangin aja sebuah kotak terdiri dari 4 kotak di dalamnya. Kuadran 1 di atas itu kuadran visual. Hmm. Terus kuadran 2 di atas juga di sampingnya itu kuadran teknikalnya. Terus kuadran Mm-mm. 3 yang di bawah itu kuadran kontekstualnya, dan kuadran Mm-mm. 4 itu kuadran konseptualnya atau kontennya. Nah, Mm-mm. kenapa saya pengen nampilin fotonya Robert Frank ini? Saya yakin teman-teman Mm-mm. udah paham banget nih siapa Robert Frank. Dia yang membuat buku The Americans. Nah, Ya. kita coba Betul. belajar, kita coba dikit-dikit dari masing-masing kuadran. Di kuadran satu itu bilang dia melihat secara visualnya aja. Apa Mm-mm. yang ada di visual ini? Jadi di visual ini kita bisa lihat, oh itu ada 5 jendela. Masing-masing jendela ada Penumpang. orang-orangnya yang melihat. Oh, ada penumpang. Kita bisa Mm. nebak, oh ini kayaknya semacam bis atau tram atau kereta gitu kan. Ya. Ternyata dari penumpang itu 3 jendela depan itu kulit putih semua. Kalau kita lebih jeli kan, yang kulit Ya. hitam ada di belakang. Ya. Nah, terus ada anak kecil, Mm-mm. terus orang dengan ekspresi seperti itu visualnya. Fotonya Mm-mm. dibikin hitam putih, ya, itu visualnya. Kemudian di kuadran 2 kita bicara teknikalnya. Ini kalau dilihat, oke, horizonnya agak miring nih, agak Ya. miring. Terus kontrasnya agak tinggi, kita bisa lihat palang-palang garisnya itu kan putihnya putih banget. Sementara yang di Ya. dalam gelapnya gelap banget. Jadi Ya. dynamic range-nya nggak kayak Ansel Adam gitu yang detailnya kelihatan Ya. semua. Ini kontrasnya tinggi. Ya. Mungkin dia speednya bukaannya agak sempit karena Mm-mm. tajamnya lumayan banyak, dari depan ke belakang juga masih relatif tajam. Bukaan sempit, speednya juga mungkin cukup tinggi. Kalau ini asumsinya kendaraan yang bergerak, dia bisa ke freeze. Itu Mm-mm. teknikalnya. Ya. Oke, di kuadran 3 kita bicara kontekstualnya. Nah, kita baru bicara siapa ini fotografernya. Oh, Ya. Robert Frank itu ternyata orang Prancis, kalau nggak salah, yang dia pergi ke Amerika.
dapat tugas untuk motret Amerika. Sebenarnya Amerika udah banyak dipotret orang, tapi dia eh, ketika ke Amerika dia menemukan bahwa negeri Paman Sam yang dianggap negeri impian itu, yang tempat tujuan orang untuk menjadi imigran di sana, nggak seindah yang dibayangkan orang. Ya. Ternyata di sana apa ya, banyak kemiskinan masih banyak terjadi, terus kesenjangan tinggi, terus rasismenya masih tinggi. Kita bisa lihat di foto ini, kulit hitam itu jatahnya duduk di kursi itu di belakang, nggak boleh duduk depan. Depan tuh hanya untuk kulit putih. Ya, kayak gitu. Itu kontekstualnya. Jadi kita mempelajari siapa Robert Frank-nya, kenapa dia motret ini, dalam rangka apa. Nah, baru kita bicara di kuadran 4 kontennya. Kontennya apa sih yang ingin disampaikan Robert Frank? Foto ini itu The American sendiri itu ditolak di Amerika untuk dicetak. Karena dianggap ini fotonya nggak bagus. Kayak tadi kan, horizontalnya aja miring. Grain-nya tinggi, noise-nya kalau sekarang kan noise-nya tinggi. Fotonya nggak indah. Nggak ada yang mau nyetak. Dan itu baru diterima cetak itu di Paris. Di Perancis baru dicetak, dan buku ini jadi sangat sangat booming, sangat terkenal karena dia berhasil menampilkan Amerika dari sisi lain. Amerika yang nggak seperti dibayangkan orang. Ternyata Amerika itu kayak gitu, nggak indah-indah amat. Bukan negeri impian juga ternyata gitu. Nah itu tadi jadi 4 kuadran tuh. Nah kalau kita bicara Gestalt itu sebenarnya masih di kuadran 1, Mas. Jadi dia bicara visualnya aja. Bagaimana visual itu bisa sangat kuat dibandingkan visual yang lain gitu. Gestalt sendiri itu mulai tahun 20-an, 1920. Itu memang Jerman punya. Salah satunya sih ini aku baca Max Whittier yang yang mengawali lah. Tapi kita nggak bisa memastikan Gestalt itu sebenarnya penemunya siapa sih gitu. Secara person satu itu nggak ada. Itu banyak ilmuwan yang mengembangkan itu. Ada dalam Wolfgang Kohler juga segala. Nah, ya, betul. Jadi dalam perkembangannya juga nambah. Jadi teorinya apa aja bisa turunannya dipelajari dan seterusnya. Iya. Ini tapi sebenarnya pas kalau aku nanya itu kan Mas Nontot bilang itu masih di kuadran 1. Memang akhirnya ini bisa buat jadi panduan teman-teman yang senang motret street untuk gimana merangkai semua elemen elemen yang dia lihat di jalan menjadi sebuah rangkaian visual yang menarik gitu ya Mas ya sebenarnya. Iya betul. Panduannya. Betul. Terus jadi ibaratnya apa ya? Ibaratnya kita penulis novel gitu Mas. Isi yang bagus itu nggak cukup kalau kita nggak bisa menuliskan dengan bahasa yang enak kan. Orang nggak akan baca. Katakan novel terjemahan aja, novel yang sudah sangat terkenal, tapi ketika diterjemahkan dengan terjemahan yang ngawur gitu, ya nggak kebaca juga jadinya nggak bagus lagi. Nah, jadi karena kita fotografi itu bicara visual, sebagus apapun kontennya, kalau kita nggak mampu menampilkan secara visual yang menarik, ya nggak nyampe juga. Ibaratmu masuk rumah, pintunya nggak dibuka, ya kita gimana masuk ke dalam gitu. Makanya kenapa visual itu menjadi sangat penting. Iya, ini intinya cara merangkai semua elemen itu ya Mas. Sama kayak komik Asterix ketika di translate di sini apa adanya nggak menarik, tapi ketika dikasih pendekatan-pendekatan lain gitu jadi lebih pas tuh. Iya, penerjemahnya jago itu Asterix. Iya. Oke Mas, tapi gue penasaran, lo tahu nggak Mas, kenapa akhirnya Gestalt itu dipakai di street? Karena kebanyakan dipakainya buat street sih, di foto lain Gestalt gue nggak ngeliat, aku nggak pernah dengar bisa jadi paduan gitu, walaupun itu pasti bisa ya. Bisa. Sebenarnya paling banyak pakai Gestalt itu di desain Mas. Di teman-teman desain, bikin logo, bikin apa itu Gestalt kepake banget. Tapi kalau di fotografi mungkin di street kenapa banyak dipakai? Karena street ini kan secara street klasik ya, purist misalkan, kita kan nggak nyeting ya. Jadi kita nerima apa adanya di jalan. Bagaimana kita menyampaikan yang apa adanya di jalan, yang nggak indah-indah amat sebenarnya, itu bisa menjadi indah, bisa secara visual menjadi kuat gitu. Makanya kita
pakai teori ini ternyata bagus. Sama sebenarnya dengan teori komposisi lain, kayak komposisi yang lain yang paling umum lah, misalkan rule of thirds, misalkan itu kan juga Ya, tujuannya sama, membuat visualnya itu lebih menarik gitu. ya. Cuma ini lebih Bagaimana kompleks karena dia mempelajari psikologi. ya, bagaimana mengatur mata itu memandang sebuah visual gitu ya. Rule of third itu juga. Oke, Iya, Mas, betul. Betul, bahas betul. siji-siji yuk teori ini. Yang Ayo, ayo, pertama ayo. apa, Mas? Ayo, kita mulai dari Apa? simplicity. Simplicity. Nah, aku Oke. jadi mengingat tulisanmu itu awal itu. Ada Hmm. gambar apa sih, kayu-kayu yang berbentuk jadi ikan ya, kalau nggak Oh salah. iya, benar-benar. Ya kan? Ini Benar-benar. tak tampilin. Jadi walaupun judulnya simplicity, tapi sebenarnya nggak simple, Mas. Maksudnya gini, eh simplicity itu gini, karena otak manusia itu dia menerima informasi visual yang sangat banyak. Dalam Mm-mm. 1 detik aja, kita 1 detik duduk di sini aja udah berapa banyak visual masuk ke kita. Saya melihat wajahnya Mas Yuliandi, saya lihat foto, lihat HP, lihat laptop, dan macam-macam kan banyak. Ya, Otak kan nggak mungkin ngerekam itu semua, nyimpen itu semua, overload kan dia. ya, Makanya otak itu bekerja salah satunya adalah dengan menyederhanakan informasi. ya. Nah, kalau di contoh ini, di simplicity itu dia bilang gitu. Jadi kalau ada informasi yang cenderung abstrak atau cenderung agak nyeleneh gitu, maka otak akan langsung mengasosiasikannya dengan sesuatu yang sudah familiar sebelumnya. Kalau Hmm. di street kita mengenal kayak pareidolia, istilah pareidolia itu kan. Iya. Nah, jadi misalkan Udah ada lama kita lihat nggak denger itu. ada 2 lubang, terus lubang di jalan, terus di bawahnya ada garis lengkung, kita langsung melihat wah wajah tersenyum misalkan kayak gitu. Iya. Kalau di contoh foto ini ada 2 daun, saya sengaja ngepasin bayangannya di daun itu, langsung Heeh. melihat oh itu mata gitu. Padahal itu kan Nah. daun, bukan mata gitu. Itu simplicity. Jadi kayak kita melihat awan, oh ada awan berbentuk angsa. Atau Ya, kita itu. melihat pohon berbentuk tulisan. Itu sebenarnya Hmm. ya dia ya awan-awan aja, pohon-pohon aja yang menerjemahkan oh itu bentuknya angsa, itu bentuknya tulisan atau apa. Itu kan otak kita, karena otak kita sudah tahu bentuk itu sebelumnya, itu langsung Heeh. diasosiasikan. Nah, itu. Maka di Gestalt simplicity itu kayak gitu. Dia menyederhanakan bentuk. Nah, banyak teman-teman street nyari kayak gitu. Di gambar yang kedua ada, Mas. Ya, Nah, ini ini terkenal banget nih. idolaku ini. Mark Nah, Stewart. iya, Mas Stewart ini kan jadi sampul bukunya kalau nggak salah. Iya, Ini ini kan jadi sampul sebenarnya bukunya. itu gambar burung merak, ya gambar burung merak sendiri, tempat sampah di depannya tempat sampah sendiri kan. Tapi Iya, ketika disatukan sedemikian rupa, kok orang kayak melihatnya, wah ini burung merak dan satu badannya kesatuan. satu kesatuan. Eh, Karena otak kita menyederhanakan bentuk itu, kita nggak iya. terlalu mikir oh burung, oh itu ada burung, itu tempat sampah, kesuwen gitu. Oh ini Ya, satu kesatuan. Dan itu impact-nya kan jadi lebih gede daripada kita detail ngeliatin satu-satu gitu. mm-mm. Nah, foto ini menjadi terkenal kan akhirnya. Maksudnya orang jadi inget lihat foto ini, wah ini fotonya Matt Stewart. Karena Iya, secara visual itu tadi, simplicity-nya dia itu kena, langsung iya. tertanam di otak. Artinya Itu, memang teorinya Mas apa sih Mas Stewart ini yang membuat aku akhirnya tertarik street sih Mas Stewart. oh, oke, oke, oke. Dia tuh yang membuat aku kok bisa ya dia berpikir itu dari hal-hal yang simple yang kita temui di jalan tapi bisa bisa apa ya mengajak kita agak berimajinasi. Kayaknya benar kayak kita ngelihat awan ya Mas. Iya. Iya itu. Ya kan street bedanya street dengan Mas Juliandi lebih tahu kan. Ada jurnalistik fotografi, ada dokumentari fotografi itu kan sama-sama pendekatan, sama-sama Ya, pendekatan dalam fotografi. Tapi street ini dia tidak punya kekuatan seperti jurnalistik dan dokumentari yang mereka memang punya informasi kan, punya informasi penting yang perlu disampaikan, ya. punya cerita yang lengkap. Mm-mm. Street hanya cerita jalanan aja yang kalau bahasanya Om Erik kan tegangan rendah gitu loh.
Iya. Jadi nggak tegangan tinggi kayak jurnalistik. Makanya ketika tegangan rendah itu biar mengena di orang, maka street mencari-cari cara gimana menjadi menarik. Makanya berbagai macam teori kan jadi keluar tuh, bisa dipakai di street. Termasuk kayak gini misalkan, Gestalt Mm-mm. lah, atau Paraidolia, atau Juxtapox. Ini Juxtaposition juga kan, Iya. dengan Sup- menempatkan gambar di belakang dengan objek di depannya sedemikian rupa, agar Iya. hal yang biasa, estetika banalnya Om Erik itu ya kayak gini. Jadi kita mendapatkan keindahan-keindahan, kadang lucu-lucuan, Hmm. kadang dibikin impresionis, pokoknya Hmm. sengaja memancing orang gitu, memancing memancing ketertarikan orang lewat visual yang kadang memang di situ nggak ada informasi yang penting seperti foto-foto jurnalistik. Iya. Informasinya ya kayak gitu aja gitu. Walaupun kita bahasnya teorinya agak tanda kutip serius, tapi Hmm? sebenarnya kita tuh memahami hal-hal yang sederhana lewat Gestalt ini sih, Mas ya. Benar, benar. Tujuannya itu aja sih, bahwa Heeh. karena kita ngomongin hal-hal yang simple, sederhana, sehari-hari ada di depan mata kita, gimana yang sederhana itu menjadi punya kekuatan lebih gitu. Makanya Iya. ya salah satunya pakai Gestalt lah. Walaupun mungkin orang nggak ngerti Gestalt pun kalau lihat foto ini, lihat objek seperti ini, yang matanya jeli dia akan moto mungkin. Wah ini kayaknya Iya. menarik, pasti difoto. Kalau Mas Julian dilihat ini saya yakin difoto karena memang kan matanya jeli. Tapi orang biasa yang memang tidak mencari objek seperti itu mungkin ya lewat-lewat aja. Mereka udah tahu di situ ada tempat sampah, di situ ada poster, ya udah lewat-lewat aja. Tapi bagi Mm-mm. orang-orang fotografer jalanan begitu lihat kayak gini, wah ini menarik nih, butuh difoto Iya. gitu. Gitu. Oke. Itu baru simplicity ya. Belum kita yang lain. Simplicity. Oke, mau Lan next, boleh boleh. simetri. Nah, simetri. Simetri ini keseimbangan sih, poinnya sebenarnya itu aja, keseimbangan. Nah, Mm-mm. keseimbangannya, jadi gini, otak kita akan melihat, akan lebih senang, akan lebih nyaman, mata dan otak itu ketika melihat sesuatu yang seimbang. Jadi Mm. seimbangnya bisa atas bawah, bisa kiri kanan. Kanan. Nah, Ya. ketika itu seimbang, itu lebih nyaman dan orang akan melihat berkesan gitu. Mm-mm. Nah, tapi nggak berhenti di situ biasanya. Keseimbangan itu otak kita akan mencari lebih jauh. Ketika sudah melihat objek yang seimbang, kita akan melihat ada nggak yang nggak seimbang dalam keseimbangan itu. Hmm. Nah, kayak jadi misalkan ya di foto ini aja lah, kita langsung melihat hitam putih seimbang. Ini Ya. kayak too good to be true gitu ya foto ini. Tapi ini foto nyata, foto beneran. Eh, bentar, bentar, bentar. Cari. Mas. Seharusnya fotonya Mas Nono dulu nih tak tampilin. Yang Oh satu ya boleh, lagi. sama aja. Nih. Ya, Iki ya. sama ini. Kalau tadi keseimbangan kiri kanan, ini keseimbangannya atas bawah. Hmm. Keseimbangan bisa dicari bentuknya apa aja, lewat refleksi, lewat memang ada Hmm. kiri kanan kayak tadi, kontras sebenarnya. Dia seimbang tapi dia sebenarnya kontras kan, gelap terang. Nah, Ya. ketika kita melihat foto ini, apa sih yang seimbang ini nggak seimbang? Oh, ternyata dia seimbang atas bawahnya oke, tapi kiri kanannya, oh ada orang di sebelah kanan. Kalau yang di fotonya Marsin tadi, kita bisa Hmm. melihat, oh ternyata yang kanan itu, yang kiri orang orang sedang ngasih makan angsa, yang kanan, oh Ya. ternyata nggak cuma angsa, ada bebek juga. Gitu. Ya. Tapi foto seimbangnya udah masuk duluan di kepala. Oh ini foto ini menarik ya, kita nggak melihatnya, otak nggak melihatnya foto ini seimbang, nggak. Oh ini foto menarik. Iya. Ini juga jadi sampul buku kalau nggak salah tapi aku Iya lupa nama ini. bukunya. Aku lupa. Ini karena itu Buku itu juga unik itu Mas. Bidang betul-betul. putih ada area apa objek hitam, Di bidang bidang hitam hitamnya ada yang ada putihnya. objek putih. Nah itu. Betul betul. Fotonya Marcin Rizek. Iya. Tapi memang harus punya kepekaan dari sisi apa ya, visual sama isi kepala sih ya, buat
Mm. buat peka untuk melihat ini ya Mas ya. Ya kan pasti ada terang gelap, kiri Ya, kanan, atas betul. bawah Kiri dan kanan, atas macam-macam. bawah. Betul. Keseimbangan itu bisa bisa bentuk, bisa Mm-mm, warna, bisa tekstur, halus dan mm-mm, kasar, bisa semua. Jadi kalau street photographer akan ngelihat itu di jalanan sering nemu kayak gitu. Wah, ini mm. lantai kasar dengan lantai licin. Udah difoto Iya, aja untuk ngambil keseimbangan, kan udah sering banget kayak gitu. Ya, itu iya. sebenarnya tanpa sadar, tanpa mau pelajari teori Gestalt pun yang biasa nyetir akan ngelihat itu. Wah, ini bagus untuk difoto. Ya makanya aku tuh habis baca artikelmu terus tak liatin foto-fotoku. Oh ini, oh ini, oh ini. Cocok-cocokin, iya benar. Kita udah tahu dulu bahwa foto ini akan bagus, ini akan impact-nya bagus untuk dilihat. Orang jadi paling nggak akan berhenti dulu ketika nemuin foto kayak ini foto apa sih kok menarik ya kayak gitu. Eh, Tanpa perlu tahu bahwa itu di Gestalt dipelajari. Kenapa kok ini foto ini bagus? Kenapa foto ini membuat orang berhenti sesaat untuk melihat? Ketika orang udah iya. berhenti sesaat kan dia akan melihat lebih jauh. Oh ini foto apa sih sebenarnya? Nah, itu dua yang base ya aku bilang sih dari semua teori Gestalt yang diterapin di street photo itu yang basic sih Mas. Tapi Uh-uh. berikutnya kalau aku boleh majuin ya, Ya silakan lanjut. eh figure to ground. Figure to ground. Figure to ground itu juga basic mas sebenarnya, common banget lah. Ya. Apalagi para pemain lomba foto ngerti banget masalah ini. Walaupun mungkin nggak tahu istilahnya figure to ground atau apa, tapi paham banget bahwa kalau kita motret subjek utama kita itu harus di tempat yang menonjol. Jadi kontrasnya tinggi. Bisa Mm-mm. apakah kalau itu siluet berarti Ya. belakangnya harus terang atau kalau Ya. dia berdiri sendiri belakangnya harus jernih kayak gitu. Jadi jangan sampai subjek utama tabrakan dengan backgroundnya. Background. Karena kalau di lomba katakanlah juri menjuri ribuan foto, walaupun subjek utama kita sangat bagus, ketika ditabrakan dengan background, dia nggak akan Mm-mm. kelihatan kan. Biasanya Iya. cuma skip aja, lewat, nggak sempat lagi dilihat. Tapi ketika subjek utamanya menonjol, cara Mm-mm. menonjolkannya kayak gini, dengan membandingkan subjek utama dengan backgroundnya. Ketika menonjol dari backgroundnya, sempat mandek tuh juri ngeliat, wah ini foto apa ya, bagus nih. Nah, baru dilihat Iya. nih. Padahal mungkin ada foto lain yang sebenarnya secara isi lebih bagus, jadi nggak kelihatan karena nggak menonjol itu tadi. Jadi Iya. orang-orang teman-teman fotografer pasti udah paham banget ini figure to Ya. ground. Coba apakah istilahnya figure to ground itu apa? Nggak perlu tahu. Cuma tahu bahwa Iya. foto kayak gini efektif gitu. Ini bisa diterapin di foto produk sih, Mas. Ketika Betul. kita memotret sebuah produk tapi backgroundnya itu terlalu rumit, itu barang utamanya tidak terfokus. Sebenarnya itu kan. Iya, betul kayak gitu. Sesimpel itu. Kayak Ya, ini juga kode lokal. Jadi eh, mata kita itu akan cenderung mencari elemen yang paling menonjol dan itu belum tentu yang terbesar. Tapi yang paling menonjol itu ya. biasanya akan itu tadi elemen yang kontras dengan backgroundnya sangat tinggi. Itu pasti akan membuat mata kita tertarik ke situ. Nah, akhirnya ada istilah point of interest misalkan. Nah, menjadi point of interest yang berhasil ketika point of interest itu ya itu tadi bisa langsung ketangkep mata, menonjol di antara unsur-unsur yang lain. Karena kalau ketika unsurnya sama semua, mata jadi mengembara bebas kan, akhirnya nggak Iya. ketemu. Kalau street photographer kan ketemu kayak gini udah paham banget kan, wah ini ada objek menarik, aku geser sedikit yang backgroundnya bersih. Atau kalau enggak, yang light treatment itu. Jadi kalau ada sinar terang, Ya, backgroundnya gelap, kita nunggu di sinar itu sampai ada orang lewat pas kena ada sinarnya lewat. itu kan, Iya. baru dijepret. Nah itu kan sebenarnya prinsip ini aja, figure Iya. to ground. Ketika kita Atau ada tembok besar warna-warni gitu ya. Wah, ini kayaknya kalau ada satu orang lewat menonjol terus bawa barangnya atau bajunya kontras dengan warna belakangnya. iya, kita tungguin kan. Wah, ini cocok. Tungguin. Udah dapet panggungnya, tinggal nunggu aktornya lewat. Tunggu 10 Iya. menit, gak lewat-lewat. 15 menit, ya udahlah tinggal. Begitu kita tinggal, ada orang lewat ya. Nyebelin tuh. Nyebelin. Itu 3 basic ya Mas ya menurutmu Ya ya? itu masih basic-basic banget. Nah, tapi yang ada satu teori yang aku sendiri nggak terlalu
memahami sih Mas, yaitu Hmm, common faith sebenarnya. Mungkin Mas Nonot bisa Oke, jelasin sih. common faith itu sebenarnya simpel juga sih. Common faith itu Mm, ketika ada unsur-unsur dalam visual yang dia bergerak bersama atau kita persepsikan dia bergerak bersama, entah itu ke arah mm, yang sama, entah itu orangnya mungkin karena seragamnya sama dan sebagainya, kita mm. otomatis akan melihat itu sebuah satu kesatuan. Oh, Misal oke contoh oke contoh oke. foto ini kan ada 4 orang berlari ke arah yang sama. Kita langsung Ya, menyimpulkan bahwa itu mereka satu kesatuan. Mungkin anak sedang bermain, artinya sekelompok anak ya. sedang memainkan mainan yang sama. Padahal kan nggak ada Heeh. keterangan apapun di situ. Bisa jadi sebenarnya yang depan itu lagi ngejar apa, yang belakang lagi Ya. ngapain, yang Atau dikejar satpam. atau dikejar. Jadi bisa jadi mereka sebenarnya punya punya acara sendiri-sendiri, tapi karena mereka satu gerakan, kita mempersepsikan bahwa itu mereka satu kesatuan. Mungkin main bola bareng dan memang benar ternyata mereka ini main bola bareng. Itu kan satu kesatuan, para 4 anak Ya, main bola bareng. Padahal nggak ada keterangan di situ bahwa mereka itu bermain bareng. Otak kita sudah ya. menerjemahkan seperti itu. Itu common faith. Nah, oke oke. Nah, ini satu foto yang contoh common faith juga dan aku terkagum-kagum sama orang yang motret ini sih Mas. Gimana caranya? Nah, Pak Aduh, Busyad. gila sih. Yang satu ada gambar burung terbang, terus ada robekan yang seakan-akan kayak burung, terus ada Kayak burung burung. bener. Ada burung beneran. Itu Ini kalau kalau ini kayaknya emang orang ini hidupnya benar-benar di jalan, nggak pernah tinggal di iya, rumah kayaknya. sabar Foto-foto dia, banget. foto-foto dia kayak gitu semua mas si Paubus satu ini. Memang Iya. gila. Jadi apa ya? Itu tadi too good to be true sebenarnya. Ini beneran nggak sih? Tapi kalau di setting masa sih bisa di setting burung suruh terbang kayak gitu? Ini ini gimana ya cara berpikir dia nih curiga apa digital imaging Nah, ditempel. sampai gitu kan, sampai gitu orang mikirnya apa digital imaging ya. Minimal burung yang terbang itu kita kita imagingkan, yang lainnya mungkin asli misalnya gitu. Sampai Iya. curiga kayak gitu Atau kan. Tapi kalau kita lihat foto-foto dia yang lain kayak gitu tipikalnya mas. iya, Apa ya? Kejelian dia nggak cuma jeli kalau dia ini. Keberuntungan dia tuh udah level dewa lah. betul. Betul, keberuntungan, Mas. Kan ada beberapa orang bilang nggak boleh tuh bilang fotografer itu beruntung. Tapi kalau ngelihat foto-fotonya si Paul ini kok kayak orang beruntung banget ya setiap ketemu begini. Eh, Padahal bisa jadi dia dari jutaan foto dia dapat itunya cuma sekali gitu. Yang dia tampilkan Iya, di publish kan memang yang memang foto-foto dia yang luar biasa itu. Ini iya, contoh sempurna memang untuk common fit mas. Jadi itu tadi kita langsung langsung kan mata kita melihat selain bentuknya yang mirip mm-mm. itu simplicity. Jadi Ya, ini. Jadi dalam satu satu visual itu seringkali lebih dari satu rule gestalt berlaku. Semakin ya, banyak rule yang berlaku di situ akan semakin impact-nya gede. Foto ini simplicity-nya yang gambar yang bukan burung, yang sobekan kain itu aja kita udah iya, membuat simplicity bahwa itu gambar burung. Padahal itu kan cuma kain iya, sobek. iya, Terus gerakan burung yang semuanya menghadap ke kanan itu kita sudah mm-mm. melihatnya common fate udah berlaku di sana. Ya, Terus betul, antar burung, terus sobekan kain dan gambar burungnya sendiri kita sudah melihatnya sebagai similarity. ya, Posisi mereka yang berurutan berdekatan itu udah proximity. Kemudian mm. mereka dalam satu garis lurus itu udah uh, istilahnya kita leading lines. Tapi kalau di Gestalt kita menyebutnya continuity. Jadi udah berapa itu? Ada paling nggak lima Ya, unsur Gestalt berlaku di situ. Makanya jadi kuat banget kan iya. ngeliatnya. Wah gila ini foto gitu. Ini orang gila emang. Boleh itu Aku, dicari di browsing si Paul Buscato itu fotonya gitu-gitu semua. Gila semua. iya, Cuma makanya ini yang ini paling istimewa. ketemunya gimana gitu loh. Oh, oke Mas, setelah kita terkagum-kagum Oke. dengan dia, kita masuk ke Boleh. berikutnya ya. Proximity ya Boleh, boleh. Mas. Iya. Proximity kalau di sini dirimu mencontohkan fotomu yang ini. Oke. Jadi proximity juga sangat-sangat
apa ya, sudah sangat sering dipakai oleh teman-teman street photographer. Jadi proximity itu kita akan melihat elemen visual itu sebagai satu kesatuan ketika dia didekatkan, Mas. Jadi dia proximity itu cuma ngomongin jarak aja. Hmm. Ketika itu didekatkan, maka itu menjadi satu kesatuan. Juxtapose itu masuk ke proximity sebenarnya. Jadi ketika misalnya ini Hmm. kita moto ada 2 orang kakek nenek duduk di bangku, di seberangnya ada 2 orang muda-mudi pacaran, kita foto Hmm. bareng, itu kan Hmm. juxtapose kalau kita pahami selama ini. Kalau di Ya. Gestalt itu proximity, dengan menyandingkan 2 orang di kakek nenek di kanan, 2 orang muda-mudi di kiri, terus kita jadikan satu frame, itu kan kita udah mendekatkan mereka, yang otomatis otak kita akan langsung menggabungkan mereka itu dalam satu kesatuan. Akan otomatis membandingkan, oh ada di Ya. sini yang tua-tua, di sini yang muda-muda. Hmm. Kalau di foto ini dengan ini itu tadi yang fishing itu mancing, oh udah dapat panggungnya, ada burung, gambar burung itu sebenarnya poster burung di kaca. Aku tinggal nunggu orang lewat aja, dipas-pasin gitu lewat. Kalau 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 Bresson kan bilangnya decisive moment. Ya dulu decisive Ya. moment kan istimewa karena zaman teknologi kayak gitu. Kalau sekarang decisive momentnya tinggal kita burst aja kan. Udah siapin Iya. kameranya di burst, orang lewat dedet tinggal pilih mana Nah. yang decisive momennya, paling paling decisifnya. Nah, kalau di Gestalt dia proximity. Dengan mendekatkan burung dan orang ini kita menjadi melihat satu kesatuan. Oh, burungnya masuk ke kepala orang nih gitu. Mas Nat, Kalau tadi ada yang ya nanya ya, nih. ya, ya apa aja? eh Mas Deka Arifin tadi tuh Paul Paul siapa Mas? Gitu. Pau Paul. Buscato, bukan Paul, Pau. Iya. Pau Buscato sebenarnya. Cari aja, Pau Buscato. Di googling aja Mas, itu banyak foto-fotonya emang gila-gila. Ya saya setuju sih kalau orang curiga ini jangan-jangan digital imaging karena memang too good to be true gitu. Iya. Pas ngeliat itu, gimana ini bikinnya? Nah, ini contoh satu proximity lagi dari fotografer yang aku juga kagumi karena kekonyolan Ya, foto-fotonya, Mas. iya Elliot betul. Erwitt. Ini Iya, ini fotografer konyol sih. ini kan foto ini jadi berkesan banget kan, orang kalau dilihatin foto ini pasti merasa pernah lihat gitu loh, entah gimana, nggak perlu inget namanya Elliot Erwitt, ini foto foto ini ada di buku apa, buku Docs judulnya kalau nggak salah. Dia memang banyak moto-moto Iya. anjing. Kalau di Magnum kontak sheet-nya sebenarnya dia nggak cuma satu motretnya Mas, jadi dia itu ada sekitar berapa sih, 19 frame atau berapa gitu, dan Hmm. dia pilih yang dia publish yang pas banget ini, jadi dia motretnya nggak sekali. Dan ini Iya. di kontak sheet itu aku baru tahu bahwa ini cowok ternyata. Aku awalnya nggak terlalu merhatiin kalau ini cowok. Tak kira dari pose duduknya tak kira cewek gitu. Iya. Cowok nih. Tapi Dia di cowok. antara foto Elliot Erwitt yang lain yang di buku anjingnya itu, aku ingat yang Hmm? itu Mas, ada foto kaki-kaki anjing yang dia Oh, bandingkan dengan pemilik anjingnya. betul. Kaki anjingnya yang dua gede banget, tinggi Gede. banget. Oh, Terus oh. ada kaki pemiliknya. Terus yang ketiga anjing yang kecil banget. Cuma Iya. sebetis. Yang satunya gede banget, mungkin setinggi sama pemiliknya sama gitu. Eh, Emang dia matanya agak beda sih ya, ngelihat sesuatu Eh, yang unik buat si Elliot betul, Erwitt betul, ini. betul. Nah, Iya. kalau di sini proximity diterapin kayak gimana Mas? Kalau di fotonya si Elliot Erwitt ini? Kan tadi proximity itu simpelnya kan ketika kita mendekatkan objek, Ah, mendekatkan unsur-unsur dalam visual itu kita akan melihat satu kesatuan. Nah di foto ini hmm, kita otomatis kita langsung melihat bahwa ini ada manusia berkepala anjing gitu. mm-mm. Karena kepalanya didekatkan ke badan orangnya. Coba kalau kepalanya di samping atau misalkan anjingnya cuma satu yang duduk di samping itu, yang ini manusianya biasa nggak ada anjingnya. Kita Hmm. biasa aja kan melihatnya, ah biasa orang duduk bersama anjingnya. Tapi dengan mengepasin sedemikian rupa sehingga kepalanya bisa pas di kepala orangnya, kita langsung wah foto ini gila, nah kayak gitu ya. Street fotografi kan mainnya di situ kan, gimana foto yang Iya. biasa, orang bawa anjing kan biasa setiap hari, mungkin di Amerika kan banyak orang bawa anjing jalan-jalan, Mm-mm. tapi gimana orang bawa anjing itu menjadi visual yang sangat berkesan. Nah ini dia pakai Mm-mm. proximity dan berhasil kan. Wah ini fotonya Mm. keren banget. Orang jadi inget terus nih foto lucu ini. Gak perlu tahu namanya bahwa itu fotografernya Elliot Erwitt, gak perlu tahu. Proximity ya Mas. Oke, Iya kita betul. lanjut. eh
satu lagi adalah semuanya ti belakangnya. Yang satu Oke. sekarang similarity. Similarity juga simple. Mm-mm. Jadi otak itu akan melihat bahwa objek-objek, unsur-unsur dalam sebuah frame itu ketika mereka mirip itu menjadi satu Mm-mm. kesatuan. Miripnya Mm. itu bisa bentuk, bisa warnanya, bisa Mm-mm. ukurannya, bisa teksturnya, apapun lah. Ketika dia mirip satu sama lain, satu kesatuan. Kalau di contoh foto saya ini, eh, kita nggak pernah tahu sih. Saya nggak pernah ngasih keterangan bahwa itu siapa, sedang apa, nggak perlu Mm-mm. dikasih keterangan. Dan biasanya street photographer kan kayak gitu kan, cuma kasih judul, nggak ada captionnya kan. Orang silakan menerjemahkan bebas gitu kan. Nah di sini juga Beda sama foto silakan. dokumenter. Betul. Nah, di sini orang biar berimajinasi, ini mereka ini siapa? Nah, ada 3 orang jalan, ada anjing jalan. Ya ini akhirnya walaupun tanpa caption, orang akan melihat bahwa ini satu kesatuan. Oh, mungkin mereka satu keluarga. Mungkin anjing ini anjing piaraannya. Walaupun tanpa ada Mm-mm. keterangan ya, bahwa keluarga dengan seorang ibu dengan 2 anaknya membawa anjingnya jalan-jalan, nggak perlu satu jelasin kayak gitu. Otak sudah akan Ya, berpikir seperti itu sendiri. Karena ya, mereka satu kesatuan. Di sini nggak cuma similarity, orang yang jalan bareng, anjingnya juga jalan, ngadepnya sama. Common fate-nya kan juga berlaku yang tadi. ya. Ini Ketika common orang fact-nya. bergerak ke arah yang sama, Arah yang sama. Ya. kita akan melihat bahwa itu satu kesatuan. Nggak peduli. Jadi Bisa sebenarnya, jadi mereka ini saling nggak kenal, bisa aja kan. Bahwa si yang paling kiri itu anaknya siapa, yang kanan itu siapa, kebetulan pas di jalan ketemu bareng, ya, bisa jadi. Mas, ini similarity. Nah, ini sekarang yang lagi banyak dipakai prinsipnya sama teman-teman fotografer street ya, mencari Ya, sebuah kesamaan di betul. jalanan, baik Betul, itu betul. bentuk, baik itu warna, ataupun apa ya, eh, mungkin momennya gitu ya. Iya, betul, Mas. Betul. Betul. Kalau di Siegfried Hansen ini kan tiga topi tiga topi klasi ini sama dengan warna dan bulatnya bentuknya sama dengan roda busnya. Ya, terus Jelasnya. Jadi kayak ada birunya 4. Betul, birunya berulang juga, di busnya biru, berulang. di bajunya biru. Mm-mm. Jadi teman-teman street biasa kan, kita udah sering lihat yang kayak gini. Cuma nggak perlu tahu bahwa itu judulnya similarity di Gestalt, nggak perlu. Cuma Gestalt mempelajari bahwa kalau similarity diterapkan, visualnya itu akan lebih kena. Ya. Mas Nat, ada yang nanya nih Yuk, Mbak Rayani. aduh. Street itu bisa dikatakan fotografi kontemporer kah? Eh, Kontemporer enggak ya, kayaknya malah Ya, enggak, foto ya. pertama yang lahir malah street kan. Iya. Pendekatannya foto yang apa? Fotonya siapa yang di Paris itu, yang Boulevard in Paris, yang Eh, ada orang nyemir sepatu itu. ya, ya, ya. Aduh. Aku lupa, jadi lupa namanya. Itu kan foto pertama yang ada orangnya. Foto sebelumnya yang nggak ada orangnya, yang foto di luar jendela itu, yang Ya. Paris juga kalau nggak salah. Nah itu jadi lebih dulu street daripada foto-foto yang lain, pendekatan yang lain. Hmm. Ya, Jadi betul. nggak kontemporer juga. Cuma memang street perkembangannya, karena apalagi Indonesia akhir-akhir ini jadi semakin ramai. Terus eh, sama sih sebenarnya dengan pendekatan foto yang lain. Pendekatan street banyak di challenge juga. Kasus yang terakhir yang ramai kan yang itu, yang digital imaging di street itu, yang bentar, namanya aku jadi lupa ya. Peter Vance yang digital imaging itu kan, dia masuk the World Atlas of Street Photography, padahal fotonya itu digital imaging, dan dia jujur Ya, ngomong bahwa fotonya digital imaging. yang Jadi di challenge. gabungan-gabungan adegan itu. Iya betul, ngebun-ngebun Iya adegan. kan? Yang ada Betul, betul, betul. bawa payung semua, terus Makan lagi es krim semua. makan es krim semua, bawa loncat. Tuh, Iya, iya. yang in public kan udah tutup ya. Tahun berapa itu berhenti? Itu kan kasusnya simple. eh Photo of the month-nya itu bermasalah, sama salah satu pendirinya, siapa namanya. Dia di sana kan ada 25 member yang milih foto pilihan, ada Tavepong juga di sana, ada Ya, nah, photo of the month-nya itu dia
tangannya panjang gitu, ada anak kecil tangannya panjang, terus di belakang ada perempuan juga tangannya itu ada tangannya ada 6 kalau nggak salah, dan itu terpilih jadi foto of the month. Ternyata foto itu dihasilkan dari kamera panorama. Jadi model panorama di kamera diaktifkan buat motret sehingga terjadi distorsi itu. Oh, jadi foto jadi of the month. nambah. Nah, benar, jadi terjadi distorsi. Terus yang pendirinya, aduh kok aku namanya lupa, benar aku cari deh. Pendirinya In Public itu siapa sih? Ini bukan yang ditambahin nama Mas Agus Aminullah. Black. Siapa? Black Nick Turpin. Ya, makasih Mas. Nick Turpin. Black Andrew yang Black Andrew kan yang fotonya kepilih. Black Andrew yang fotonya kepilih, Nick Turpin yang protes. Nick Turpin protes foto kayak gitu harusnya nggak jadi foto of the month. Dia protes, terus akhirnya di freeze lah In Public. In Public sekarang jadi archive aja, jadi tetap bisa diakses tapi nggak ada update. Nah, perdebatannya adalah sekarang teknologi itu kan tadi fotonya kan dihasilkan karena efek kamera yang panoramik dipakai buat motret, itu kan terjadi distorsi. Sebenarnya distorsi dari teknologi itu batasannya apa? Kalau Nick Turpin dia kekeh, dia purist, dia bilang ya foto itu ya harus pure candid gitu. Apa adanya, ya. Apa adanya, pure candid. Tapi kalau kita pikir foto BW aja itu sudah bukan apa adanya kan, Mas? Realita itu kalau mau dikulik lebih dalam sih, Mas. Realita dunia kan berwarna. Tapi karena teknologi kamera awal itu dulu nggak bisa meng-capture warna, jadilah foto BW. Itu kan sebenarnya udah distorsi teknologi. Kemudian distorsi yang lain, itu tadi, kita mau batasin sampai mana. Akhirnya makanya kayak seolah-olah sekarang batasan, jadi street photography, masih jawab Mbak Ray tadi, itu sangat klasik dari awal ditemukannya foto, tapi kedepannya memang banyak di-challenge orang. Dan orang kayaknya nggak terlalu peduli. Ya terserah lo nggak bilang saya street photographer nggak apa-apa, tapi ini ide saya. Gitu. Dia lebih penting menyampaikan idenya. Masalah dilabeli street photography atau enggak, mungkin orang udah nggak penting lagi gitu. Betul. Buat aku street photography itu latihan otak gaya murah sih, Mas. Ya, sama latih kejelian gitu ya. Iya, latihan otak, latihan mata. Betul. Oke, Mas. Lanjut ya. Ini boleh. Ini sekarang lagi banyak juga dipakai sih yang namanya continuity, Mas. Karena aku lihat ada terakhir ada foto ada di TikTok apa yang suka ada BTS-nya tuh, ada foto anjing kepalanya putih terus digabungin sama marka garis jalan yang putih juga. Ya. Ya kan? Iya. Continuity memang simpel kayak gitu. Jadi kalau otak kita itu mampu meneruskan garis bahkan ketika garis itu sebenarnya sudah putus atau sudah sambung, kita masih bisa membayangkan garis itu masih ada terusannya gitu. Dan kadang dibikin, kalau di foto saya ini kayak dibikin distorsi gara-gara continuity, seolah-olah ini orang tangannya panjang banget gitu, dari ujung ke pundaknya berapa panjang, itu cuma efek garisnya aja sebenarnya. Ya orangnya tangannya normal-normal aja karena efek garis. Terus bahwa garis putihnya trotoar itu nyambung walaupun keputus oleh ketutup kakinya dia, kita melihatnya ini nyambung. Padahal kita nggak ada jaminan loh bahwa garis itu nyambung. Siapa tuh pas ditutup itu emang garisnya sebenarnya putus. Tapi kan otak mikirnya enggak, itu pasti nyambung gitu. Karena otak mikirnya sederhana itu aja. Continuity bahwa semua, dan itu nggak cuma garis Mas, bentuk kayak tadi bentuk burung-burungnya Paubus 1 tadi itu kan continuity juga. Ketika dia jejer-jejer gitu, otak kita langsung melihat bahwa itu satu garis. Yang bikin kita menikmati street photography ya salah satunya prinsip ini sih ya, karena kita efek wow sebuah foto kadang dibikin dari ini. Salah satu ya kan? Ini misalnya. Iya. Ini juga si Vinet ini banyak bikin kayak gini. Dia juga kayaknya orang yang hidupnya memang di jalan juga. Kalau dia lebih banyak pantai sih. Sama sungai, pinggir sungai juga. Pinggir sungai. Sorry, pinggir sungai Gangga. Dia nemuin kayak gini tuh banyak banget gitu loh. Yang anjing buntutnya nyambung aja ada berapa dia punya itu.
banyak kok. Hmm, Dia banyak banget. nemu aja. Ya kita ya ya jadi menarik fotonya karena itu Iya. memanfaatkan oh ini nyambung nih ekor sama garisnya. Oke, ini prinsip terakhir ya Mas. Ya, Closure. closure mirip dengan continuity. Kalau continuity itu garis, kalau closure itu bentuk, Mas. Jadi Mm-mm. otak kita, otak manusia itu akan dia punya kemampuan untuk menyempurnakan bentuk yang tidak sempurna. Nah, ini Mm-mm. banyak dipakai para street photographer dengan sengaja motong-motong bentuk. Orang cuma dipoto pinggang ke bawah atau separuh badan dan sebagainya. Lebih Moses secara Levy ya visual Mas. Moses Levy. stylenya ya gitu. Moses. Jadi apa ya? Dengan memanfaatkan potongan-potongan itu kita sengaja men-trigger otak agar 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 itu di mata dan otak Menyempurnakan. kita Ya. sengaja dia akan menyempurnakan sendiri. Jadi dia sempat berhenti gitu. Jadi foto nggak lewat gitu aja. Oh ini Hmm. kepalanya kemana? Ini nggak ada jaminan bahwa di pinggang ke atas ini ada orangnya. Tapi kan nggak mungkin otak mau mikir kayak gitu. Pasti ada orangnya. Gitu. Iya. Nggak mungkin Masa ada orang. setan? Biasa setan kaki doang. Gitu. Ah ini. Oh ini mah jagoannya street. Iya, Alex Webb dia selain layering karena justru menurut saya karena dia layering itu mau nggak mau kan prinsip yang kita kenal dari Alex Webb dua lah paling nggak layering Mm-mm. sama fill the frame. Jadi dia foto-foto dia satu frame itu penuh objeknya Penuh ramai ya. banget, ramai Hmm. banget. Nah karena dia rame ada foreground, ada middle ground, ada Hmm. background, semua Hmm. bertumbuk mau nggak mau pasti banyak yang kepotong. Tapi nggak masalah, Ya. justru potongan-potongan itu menjadi menarik, jadi Ya. menyempurnakan gambar. Kalau di apa ya di salon gitu, di pictorial mungkin nggak laku nih pictorial foto kayak gini. Apaan nih foto Iya. orangnya kepotong-potong gini gitu. Pictorialnya nggak laku. Tapi kalau di street justru itu karena kita kan Iya. menstimulasi otak gitu kan, menstimulasi Iya. merangsang orang untuk ini apa sih kepotong-potong. Iya. Jadi Ini justru ada jadi menarik. fragmen-fragmen apa di dalamnya gitu kan. Iya, Nah, ini benar-benar. kalau kemarin motret yang diceleduk pada orang belanja pas masa PSBB kemarin dapat banyak ya Mas. Dapat dapat layering banyak ya. Dapat layering banyak orang belanja. Iya, iya, iya. Seru ya. Nah, dari obrolan sama lu Mas, ini kan Hmm. jadinya ketika aku membaca berbagai referensi gestalt street fotografi kan tuh sangat sangat apa ya, sangat teoritis dan agak susah dicerna ya. Tapi kan kalau Hmm. kita ngobrol kayak gini semuanya jadi lebih simple dan lebih Hmm. enak dipahami karena secara Hmm. naluriah prinsip-prinsip gestalt tadi udah kita dapetin pas kita mau motret kan. Hmm. Hmm. Oh, Udah kita udah ada terapkan gitu. tanpa tahu teorinya, udah kita terapkan sebenarnya. Iya. Asik. Iya. Nah, Nah, teman-teman teori kalau itu ada yang mau nanya eh, sama Mas Nonot, iya monggo silakan silakan. masukin ke komen. Kita Kita punya ini waktu tinggal. Mas, ngobrolin hal yang apa? sederhana sebenarnya. Iya, Ngobrolin hal ini yang sebenarnya sederhana banget. cuma harus diteorikan gitu. Iya. Sebenarnya Bannernya aja teorinya ini kelihatan serius. iya sebenarnya teorinya ini sebenarnya cuma untuk menjawab bahwa kenapa visual yang ini lebih berhasil dari visual yang lain gitu loh. Walaupun kita Hmm. sudah sering menerapkan itu, tapi kita kan mungkin nggak tahu jawabannya. Kita cuma tahu bahwa foto kayak gini itu pasti lebih menarik Hmm. dari foto yang ini gitu. Kita udah Hmm. pakai itu, udah sering bikin itu, cuma oh ada yang mempelajari ternyata. Oh iya itu menarik karena otak kita tuh bekerjanya seperti ini. Begitu otak bekerja Iya. seperti ini, maka jadilah foto ini menjadi menarik. Jadi sekarang challenge-nya buat nyetrit tuh sebenarnya lebih, kalau dulu kan orang motret jalanan ya ada orang lewat sekedarnya gitu ya. Efek Mm-mm. wow-nya mungkin nggak terlalu banyak, tapi sekarang semakin banyak ragam foto yang dipakai prinsip ini, jadi kita bikinnya lebih tertantang, Mas. Iya, Mas, ada yang nanya nih. iya. eh Nih nanyanya Mas Agus kayaknya gara-gara lo sering menang foto.
Om, kalau lomba foto Gestalt apa yang paling punya kans menang? Wak- Oke, waktu salon foto yang di Solo kalau nggak salah, ya di Solo, itu kan ada lomba on the spotnya mas. Temanya Oh, yang Gestalt waktu itu. tato. Nah, tatonya Mas Reza, Reza Purwokerto tuh. Nah, waktu itu saya ngobrol di sosmed dengan Bang Homer Jogja, Homer Haryanja. Tebak-tebakan gitu loh. Kira-kira foto yang menang siapa, yang prinsip yang mana? Saya Ah, nebaknya kalau nggak salah waktu itu figure to ground. Dan saya memang ah, motret figure to ground dan cuma ah. dapat juara harapan. Bang Homer waktu itu proximity dia bilang. Dan ternyata benar. Yang menang Hmm. proximity, Mas. Jadi proximity itu somehow dia paling paling apa ya? Kalau di lomba bisa paling kena gitu loh. Secara visual oke, secara visual figure to ground itu paling paling kelihatan ya. Ada objek yang Hmm. menonjol dari backgroundnya. Tapi udah berhenti di situ. Oh ini objeknya bagus menonjol, udah berhenti. Tapi ketika proximity itu kan mendekatkan dua hal yang berbeda. Orang mikirnya lebih jauh. Nah fotonya Mas Reza kalau nggak salah waktu itu orang bawa keris beneran lagi karnaval atau apa, jejer Iya, dengan orang yang ada tato kerisnya di punggung. iya. Nah kan proximity itu bandingin. Iya. Orang jadi mikir lebih jauh. Selain fotonya menarik, orang mikirnya satu step lebih jauh daripada yang figure to ground itu. Jadi makanya bener proximity kayaknya yang kalau di lomba Gestalt bakal lebih sering lebih punya kans untuk menang karena orang apa ya lebih dalam lah fotonya lebih ada isinya nggak cuma visualnya tapi orang akan melihat apa sih yang dibandingkan dua ini dan Iya. dan kalau istilah yang lebih umum sebenarnya juxtapose. Nah, jadi juxtapose itu kan paling banyak juga kita pakai di street. Kita paling banyak nemuin foto-foto street modelnya juxtapose. Nah itu Hmm. karena dia paling banyak, maka dia kemungkinan kans menangnya juga lebih gede. Itu sih mas Hmm. menurut saya. Menurut saya. Tapi tergantung ininya juga kan, visual fotonya kayak apa juga. Iya. Oke, ada lagi nih Mas. Mas Nonot dari Mas Ada Rifar Salahuddin, bisa tolong dijelaskan sedikit tentang force perspective. Force perspective tuh mendekatkan objek Uh-uh. foreground dengan background kan? Ya, ya contohnya tadi fotonya Matt Stewart itu first perspective tuh. Ya. Jadi dia kalau di Gestalt dia masuknya ke antara simplicity dan proximity. Jadi mendekatkan dua objek menjadi satu kesatuan dan kita kemudian melihat itu sebagai satu visual baru gitu. Kalau yang Hmm. di Matt Stewart tadi kan antara bak sampah dengan foto kepala burung. Nah, kita menjadi objek baru kayak itu seekor burung utuh gitu. Ya. Itu force perspective. Jadi force perspective itu didapatkan dengan cara namanya aja force perspective lebih tepatnya force Memadatkan. it. Ya, force it perspektif dengan bentuk lampau kan, force it Ya. perspektif yang dipaksakan. Ya. Caranya kita kita geser angle-nya biasanya. Kita geser angle-nya sedemikian rupa sehingga jadilah fotonya Matt Stewart, fotonya yang si Elliot Erwitt kayak gitu itu kan force perspektif semua sebenarnya. Ya, betul. Perspektif yang dipaksakan. Mas Not, Yuk, waktu kita tinggal 1 menit. Mau oke. nyambung sesi berikutnya atau gimana? Aku Terserah kasih. monggo, Mas. Saya Mau. ngikut ngikut tuan rumah lah. Jangan gitu dong. Ini kayaknya kita uh, uh, udah nggak ada lagi sih Mas Oke, yang siap nanya santai aja. lagi. Uh-uh. Kayaknya mungkin nextnya kita bikin sesi lain Oke, dengan siap-siap. teori-teori lainnya. Boleh, boleh, boleh. Boleh ya Mas ya? Siap, Asik, siap. asik. Mas Nat, thank you ya. Ya, Teman-teman yang di sini sama-sama. juga yang udah datang, thank you banget udah gabung karena banyak penjelasan yang menarik dari Mas Nono tadi. Mbak Dewi udah bilang makasih tuh Mas. Terima kasih sama-sama, Eh. Mbak. Oke, Mas Nat, thank you sekali lagi. Ya, ya, sama-sama, Mas. Ya, thank you ya. Oke, siap, Ntar siap. kita ketemu lagi. Sehat-sehat ya, Ya, Mas. Ya. amin, amin. Yuk, dah Mas. Monggo.